Di dalam konteks hukum Islam, setiap aktivitas yang mengganggu keselamatan jiwa dan juga mengganggu kesehatan akal, termasuk urusan narkotika, minuman beralkohol, dan juga aktivitas yang merusak kesehatan dan juga merusak menghilangkan nyawa. Karena itu secara khusus MUI juga menetapkan fatwa-fatwa keagamaan untuk mendorong polisi pemerintah, khususnya BNN, di dalam melakukan pencegahan, penindakan, pemberantasan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika ini. Kehadiran kami di sini untuk membangun sinergi, sekaligus juga memberikan dukungan terkait dengan ikhtiar tiada henti terhadap aktivitas BNN di dalam penyelamatan generasi. Pengkhianat ini, pengedar narkoba adalah pengkhianat bangsa kita. Kenapa? Dia merontokkan segi-segi bangsa kita. Dia tidak tahu bahwa melemahkan kemampuan itu adalah pengkhianat. Saya sampaikan sini dengan tegas, pengkhianat ini ya tidak bisa ditolerir. Ya, kita darurat narkoba. Pengalaman sejarah, ada perang candu di suatu negara dan sebagainya, itu diulang lagi sekarang ini. Bayangkan dampak akibat daripada narkoba untuk bangsa kita. Saya sampaikan kita harus perang melawan narkoba. Sudah cukup mereka bermain-main. Kemudian dikaitkan lagi secara agama, mereka mengaku orang beragama, tapi ini barang mudarat. Agama apa yang mengajarkan ini barang dikasihkan kepada orang yang jelas-jelas mudarat? Tidak bisa itu. Bayangkan pertanggungjawaban, dia ego, dia mencari uang dengan menghancurkan kehidupan orang lain, memberikan hal yang mudarat. Kalau dia mengaku beragama, agama apapun dia, berarti dia tidak menjalankan akidahnya. Dengan tertangkapnya seorang gembong narkoba menunjukkan bahwa negara serius, negara tidak main-main. Dia sudah berafiliasi, sudah menjadikan masyarakat sebagai benteng untuk menjaga, mengawal bisnis gelapnya. Dia sudah membangun tirani di dalam masyarakat, memperdaya masyarakat untuk kepentingan dia, bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat yang terprovokasi oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dibangun oleh Salihin alias Soleh. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek tempat di mana dia membangun kerajaan bisnisnya, tempat di mana dia berfoya-foya dengan hasil penjualan narkoba. Dia menyulap tempat ini menjadi tempat hiburan di tengah-tengah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Orang ini sangat berbahaya karena ketika petugas Polda Kalimantan Tengah masuk ke sini, dia pernah melakukan penyanderaan terhadap anggota. Setiap jengkal tanah di Republik ini harus ditegakkan hukum. Sesulit apapun, hukum harus ditegakkan. Kami semua hadir di sini menjadi satu simbol perlawanan keras terhadap para bandar narkoba. Oleh karena itu, saya dan seluruh elemen penegak hukum yang hadir di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Puntun, masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah mensupport kami untuk menggulingkan pohon besar yang selama ini bercokol di sini. Dan kami akan menghabisi semua jaringannya. Sampai kepada aset-asetnya kami akan kejar dimanapun mereka.
Kita hancurkan mereka. Para pelaku ini selalu akan mencoba untuk menghindar dari jeratan atau kejaran aparat penegak hukum. Mereka akan menghitung untung ruginya, suatu operasi mereka dengan kapasitas atau jumlah yang banyak itu akan mengurangi keuntungan mereka, akan tidak efektif karena pada prinsipnya narkoba ini kan bisnis haram. Mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka hari ini menurut saya polanya akhirnya berubah. Mereka mencoba dengan jejaring yang banyak, tapi barangnya itu tidak perlu banyak, yang penting jejaringnya itu dioperasikan kemana-mana. Jadi bagi saya hari ini bukan berapa jumlah yang kita tangkap, tapi berapa besar networkingnya itu kita rontokkan, kita lumpuhkan. Karena kita sedang berhadapan dengan kejahatan organized crime. Maka yang harus kita lakukan bagaimana pemetaan jaringannya, patron besarnya siapa, kekuatan finansialnya di mana, dan sumbernya dari mana. Itu yang harus kita lakukan. Ukuran besar dan kecilnya jumlah yang kita sita itu bonus bagi saya. Tapi yang terpenting adalah jejaringnya yang harus kita rontokkan. Dan berapa masif kita melakukan pengejaran. Kita hancurkan mereka. Narkoba bukan sekedar masalah hukum, tapi masalah moral, masalah akhlak. Karena kita melihat hari ini, narkoba tidak hanya digunakan oleh para pemilik uang, tapi hari ini narkoba itu sudah menjalar sampai ke kampung-kampung. Nelayan, pekerja perkebunan, pekerja tambang, anak-anak. Betul para bisnis haram narkoba ini, dia memahami bagaimana upaya membangun kerajaan bisnisnya lewat jejaring-jejaring sosial, lewat struktur sosial yang ada di masyarakat. Kita perlu dukungan publik, dukungan masyarakat, dukungan tokoh-tokoh yang berperan atau organisasi-organisasi yang berperan untuk membangun ketahanan moral generasi muda kita, bangsa kita. Maka oleh karena itu, BNN, Polri, Bea Cukai, TNI, siapapun harus melibatkan diri di dalam penanganan narkoba ini. Dan yang kedua adalah tugas alim ulama juga, supaya narkoba atau ancaman narkoba yang bersifat spektrum yang sangat luas ini bisa kita dekati dengan pendekatan komprehensif secara bersama-sama. Narkoba memunculkan permasalahan-permasalahan sosial, penyakit-penyakit sosial. Kalau Bapak Ibu melihat media hari ini, kasus pembunuhan seorang pedagang gorengan di Padang. Pelakunya adalah buronan narkoba 6 tahun. Dan ketika ditangkap, dia kedapatan ada alat pengisap narkoba di tempat dia ditangkap. Artinya narkoba hari ini juga berdampak kepada kejahatan, kekerasan seksual. Kalau kita tidak mendekatinya secara komprehensif, ya kita siap-siap kita berhadapan dengan kejahatan-kejahatan jalanan yang semakin masif.
Mendapatkan uang yang banyak tapi hidup tidak tenang. Saya sampaikan dan saya mohon kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di Aceh, yang saya cintai, masyarakat, oknum-oknum yang mencoba-coba atau tidak tahan dengan godaan-godaan. Marilah kita menarik diri dari jaringan-jaringan ini, dari godaan-godaan. Ini semua adalah ilusi. Mendapatkan uang yang banyak tapi hidup tidak tenang. Please, hentikan semuanya ini. Karena perbuatan saudara-saudaraku berdampak kepada generasi muda kita, anak-anak kita,